ada kesombongan kami, saking mereka nggak ngerti. Orang kita kan Tanjung Pinang perbatasan nih dengan Malaysia, Singapura. Kami tuh selalu cerita gini, kalau air surut, kami tuh ngambil kerang sampai nggak sadar udah sampai Singapura. Terus kalau sekarang saya kebayang cerita bohong dulu itu, patah kali pinggangnya. Kalau sampai ke Singapura, sampai ke saking Malaysia. Karena keselnya kok mereka nggak tahu gitu. Ikola Podcast Padek Nian. Nah, sahabat podcast, kali ini episode yang cukup ditunggu-tunggu juga bagi sahabat podcast juga, karena kita akan membahas tentang era digitalisasi di zaman sekarang gitu, tentang bagaimana lembaga penyiaran publik yang ada di Indonesia, yaitu ada TVRI dan RRI. Dan episode kali ini kita sudah kedatangan Kepsta RRI, Kepsta Bengkulu gitu. Di tengah-tengah kita yaitu Ibu Neni Afrianti. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bang Anas, apa kabar? Alhamdulillah, Ibu bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat, harus sehat ya. Harus sehat. Harus sehat dan waras. Kalau sekarang orang bilangnya gitu. Orang media itu harus sehat dan waras. Karena ya, tantangannya besar. Hantamannya banyak gitu ya. Sekali tantangannya. Jadi, baru ya. Orang waras yang bisa mengajak orang lain ikut waras. Iya, benar sekali gitu. Nah, lembaga penyiaran publik ini juga RRI termasuk salah satu lembaga penyiaran publik terlama, Bu ya. Bahkan yang kakaknya pertama, TVRI ya. Kakaknya TVRI, Bu ya. Kalau secara sama-sama dijadikan media publik itu bareng ya, karena undang-undang dan PP-nya juga lahirnya berdekatan. Tapi kalau secara umur, siapa yang lahir lebih dulu, RRI lebih tua dari TVRI. Karena mungkin ya perkembangan media broadcast di kita kan juga memang dimulai dengan radio dulu, baru kemudian masyarakat kenal dengan TVRI. Jadi kakak adik lah ini. Kakak adik, benar gitu. Berarti kalau ulang tahun RRI sendiri itu 11 September 1945. Iya. Berarti tepat 77 tahun berarti tahun ini. Sama seperti kemerdekaan Indonesia. Nah, melihat tema kita pada hari ini, Bu nih. Kalau Ibu melihat sendiri, RRI sudah 77 tahun. Menurut Ibu 77 tahun itu usia yang sudah cukup matang atau seperti apa Ibu melihatnya, Bu? Ya kalau kita balikkan ke manusia ya, 77 itu kan udah usia pensiun. Ya, benar, orang Bu. Udah santai-santai, hanya ngemong cucu. Benar. Tidak lagi beraktivitas yang berat-berat. Tapi karena kita media, ya harusnya seperti itu. Umur 77 itu ya makin dewasa. Tapi semakin matang artinya, Bu ya? Makin matang, tapi bukan berarti kita juga seperti usia manusia pensiun yang jadi santai-santai. Tidak, karena kita lembaga, kita media, usia 77 itu makin kita harus lebih banyak inovasi, harus bisa mengikuti perkembangan. Jadi jangan tua di umur, tapi tua di pemikiran, tua di kearifan, tua dengan kekayaan yang lebih banyak lah itu. Artinya 77 tahun itu waktu yang benar-benar cukup lama untuk kita bisa memperbaiki apa yang kurangnya di masa-masa sebelumnya. Iya, karena RRI ini kan lahir di zaman perjuangan. Jadi kami sudah melewati banyak fase ya. Bagaimana menjadi radio di zaman perjuangan, kemudian mempertahankan perjuangan itu sendiri, bagaimana membangun di era Orde Baru, kemudian di zaman reformasi gitu. Jadi banyak yang harus dilakukan, itu jadi masukan, dan tentunya sekarang kita jangan terlena merasa kita di zona nyaman nih. Iya. Karena kami dibiayai sama seperti TVRI ya, kita dibiayai. Dinaungi pemerintah gitu ya. Anggarannya ditanggung, kemudian santai saja, kita nggak perlu juga terlalu ribut cari iklan dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, karena kan kita punya tanggung jawab yang harus kita jalankan ya. Perkembangan sekarang ini kan sangat pesat. Musuh kita, saingan kita itu bukan sesama media lagi kan, bukan sama media yang jelas ini ada perusahaannya, ada kantornya, ada studionya. Enggak, sekarang kan saingan kita dengan media sosial yang entah berantah, nggak tahu yang mana wujudnya, tapi mereka lebih cepat. Dan masyarakat suka dengan info yang mereka berikan itu. Dengan apa yang mereka sajikan itu disukai, tapi walaupun kebenarannya perlu dicek lagi gitu. Nah, kita harus berada, ya RRI kami selalu bilang bahwa kita harus berada terdepan gitu loh dari mereka. Jadi kita mengikuti selera masyarakat, apa yang mereka mau, tapi kita nggak boleh meninggalkan bahwa apa yang menjadi landasan kita, unsur kebenaran itu harus jadi utama gitu.
Karena Over lembaga quote penyiaran saja publik yang kita harus kedepankan. benar-benar di ini Bu ya, menjadi kepercayaan publik juga. Iya, di gitu. tengah informasi yang simpang Siur, siur, macam-macam, gitu. Ya. RRI TVRI itu kan harus hadir jadi pilihan bahwa kalau mau cari kebenaran di Di- lembaga iya, inilah, di benar, sinilah di medianya kalau mau cari kebenaran. Tapi kalau mau cari kecepatan yang Anda masih ragu akurasinya, silakan Mungkin di ambil sosial di media lain mana-mana, juga iya. pasti banyak banget gitu Bu ya. Gitu berita-berita yang mungkin belum valid juga tapi Iya. udah langsung disebar di sosial Sekarang kan media orang juga. gini, min ada ini min, wah apa tuh ya? Ya benar gitu. Ini ada kejadian ini. Iya. Kadang kita berpikir kenapa nggak ditolong dulu, kenapa direkam dulu. Direkam dulu gitu, benar Gitu. Pak. Yang begitu itu cepat, memang masyarakat kita suka gitu. Benar. Nah kami di RRI selalu tampil, oke, ada yang seperti itu, kita cek. Jadi orang mau cari kebenaran dia ngecek ke kita gitu. Kita infokan bahwa ternyata info ini tidak benar. Iya, Gitu. iya, Kita iya. muncul di sana. Kalau yang benar lebih perdalam di kita. Gitu. Iya benar Pak. Ngomong-ngomong untuk sejarah mungkin Bu, sejarah pertama mungkin RRI bisa Ibu ceritakan nggak sepengetahuan Ibu aja sih melihat Iya. gitu, maksudnya nanti Anas bakal tanya juga perbedaan mungkin antara RRI di zaman lama mungkin sebelum kemerdekaan gitu. Kalau pertama kali RRI dibentuk itu Ya berdiri pertamanya 11 Iya. September. 11 September. Tapi memang RRI ini kan awalnya dari radio Jepang ya. Radio Jepang. Radio propaganda Jepang. Dan para pendiri RRI ini mereka ketika 17 Agustus Presiden Soekarno dan Bung Hatta menyampaikan proklamasi, ternyata dari antara zaman itu ada Pak Adam Malik yang menugaskan Iya. rekannya yang bernama Sarifudin untuk mengirim naskah menginformasikan tentang kemerdekaan ke radio Hyoso Kyoto ini namanya. Iya. Kalau saya tidak salah ya, Iya, mohon iya. maaf ya, ini radio Jepang. Sementara padahal info bahwa Indonesia ini akan mengundangkan kemerdekaan ya, Kemerdekaan. itu udah beredar lah di kalangan pemerintah Jepang. Oh, iya. Karena itu teman-teman penyiar, teman-teman pengelola radio yang ada di radio ini, mereka memang sudah berapa hari tidak boleh keluar. Jadi mereka memang ditutup supaya steril dari informasi itu. Karena kan belum jelas nih tanggal berapa sebenarnya mau kemerdekaan. Sehingga mereka waktu itu disampaikan sore ya, naskahnya mereka mencari cara bagaimana cara mengumandangkan, memberitahu ke dunia bahwa Indonesia ini merdeka. Iya. Karena kan radionya dipantau oleh Iya, pemerintah Jepang. Karena Akhirnya masih dalam kekuasaan pemerintahan karena Jepang, yang gitu punya ya. radio Jepang Iya. memang kan. Akhirnya mereka mengakali dengan jadi siaran ini dibikin kalau yang tersiar di kantor Iya. itu siaran yang biasa. Iya. Tapi sebenarnya siaran yang mereka on air kan itu yang ke udara keluar adalah pengumuman dalam bahasa Inggris tentang kemerdekaan Indonesia. Sehingga siaran itu ditangkaplah oleh BBC London dan beberapa radio-radio swasta termasuk di Singapura gitu ya. Iya. Itu ketangkap sehingga disiarkan lagi, termasuk sampai ke ada radio swasta milik keluarga di Benar Meriah, Takengon, Aceh, Iya. namanya Radio Rimba Raya. Dan dia menangkap siaran itu. Kemudian dia menyebarluaskan lagi sehingga ditangkap oleh Radio India. Sehingga informasi tentang kemerdekaan itu jadi berantai. Nah, itulah mulainya. Tapi akhirnya pemerintah Jepang tahu. Sehingga Yusuf Ronodipuro dan teman-temannya ini termasuk disiksa lah. Anak dari almarhum Yusuf Ronodipuro, Iya. Pak Irwandi ini hadir di RRI. Ikut berbagi cerita Tentang mungkin tentang gimana sejarah bapaknya dulu. ya, gitu. Beliau menceritakan bahwa cerita tentang perjuangan bapaknya ini selalu disampaikan di saat makan siang keluarga, Iya, iya. makan malam, sarapan, bapaknya selalu cerita. Jadi dia bilang dia baru tahu bahwa kenapa gigi bapaknya hancur semua. Ternyata itu akibat disiksa. Ketika menginformasikan Sikan tentang kemerdekaan. Nah, disitulah mulainya dari adanya RRI ini ya. Mulainya di RRI Jakarta Iya. pastinya dulu. Nah, perkembangannya memang dulu kan kita RRI TVRI kita di bawah Depen ya. Kita benar-benar jadi medianya pemerintah yang menginformasikan kepada masyarakat tentang hal-hal positif yang Informasi berhasil apapun lah gitu, Bu, ya. dilakukan oleh pemerintah, ya Pemerintah. kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Sehingga kemudian berkembang lagi di era reformasi sehingga kita menjadi radio publik. Iya. Kalau ditanya perbedaannya seperti apa, tentu banyak, terutama dari konten. Kalau dulu kita benar-benar, kalau berita aja ya benar-benar bahwa siapa yang melakukan, itu yang disampaikan dulu. Oh iya iya. Ya kan, misalnya kementerian ini melaksanakan ini. Tapi era sekarang kan berubah.
kita gali dulu dari keunggulan yang didapat masyarakat dari kebijakan itu. Iya. Kalau orang bilang sekarang radio publik RRI itu kan radio pemerintah, tidak boleh mengkritisi pemerintah, tidak, tetap bisa, tapi caranya kan elegan. Iya, gitu. Ada tidak juga kita menguliti Iya. gitu ya, tapi kita menjadi penengah lah. Ada isu yang ramai, kita angkat isu ini, kita kasih kesempatan pihak yang mengkritisi berbicara, tapi pihak pemerintah juga mengcounter, Memberikan gitu. juga. Tanggapannya seperti apa, sehingga ada pembelajaran di masyarakat, sehingga informasi itu tidak berat sebelah atau sampai salah diterima. Kalau secara kepegawaian tentu banyak Perbedaan perbedaan. juga. Kalau dulu kan semuanya PNS ya. Kalau sekarang berkembangannya waktu, terus kami punya yang namanya PBPNS ya, pegawai bukan pegawai negeri sipil. Oh, gitu iya. ya. Terus ada juga teman-teman yang honor setempat. Nah, berjalannya waktu sekarang PBPNS itu udah mulai jadi P3K. Karena semua kan namanya ASN ya. Iya, ASN ASN. itu ada PNS dan ada P3K. P3K. Dan teman-teman yang berada di belakang, maksudnya dia bukan penyiar, bukan teknisi, bukan juga reporter, mereka ini yang kami sebut dengan supporting, sampai saat ini mereka masih PBPNS, tapi menunggu tes berikutnya untuk P3K. Iya, Jadi itu kalau secara kepegawaian. RRI itu Dari- sempat ada stuck untuk PNS itu cukup lama. Saya ini PNS terakhir, Di tahun 98. 98. Bayangkan PNS yang ada itu sudah sampai di titik jadi kepala RRI ya kan? Iya, Sudah benar, sangat benar. tua berarti. Benar. Jadi rentangnya itu sangat jauh dengan kemudian pada tahun 2019 baru ada PNS baru kami. Berarti 98 ke 2019 itu 21 tahun. Ya, sangat lama kan? Lama banget, Dan Bu. itu juga khusus untuk tenaga keuangan. Keuangan. Karena kan kalau yang teman-teman di keuangan itu kan tidak boleh yang honor, tidak boleh yang tidak punya NIP. Karena memang tanggung jawabnya besar. Iya, karena memang aturan dari negaranya Iya. seperti itu. Sehingga karena orang di RRI sudah habis, pensiunan sudah habis, senior-senior ini Udah sudah habis, pensiun, gitu. akhirnya dibukalah peluang baru. Pertama itu kami dapat 47 untuk seluruh Indonesia. Jadi satu RRI itu kebagian satu-satu, malah ada yang nggak kebagian karena RRI itu ada 69 satuan kerja. 69 satuan kerja. Iya, dan tahun ini ada yang beberapa yang akan ditingkatkan, jadi studio produksi yang akan ditingkatkan menjadi satuan kerja. Iya. Mungkin tahun depan ya, karena ini masih dalam tahap pemeriksaan, uji petik dan lain sebagainya. Jadi karena yang diterima 47, ada RRI yang nggak kebagian. Iya. Jadi prioritas kepada RRI yang benar-benar sudah habislah tenaga keuangannya Iya. untuk bendaharanya, gitu. Jadi itu pertama. Tahun berikutnya dibuka lagi. Bengkulu kita kebagian ada satu tenaga penyiar, satunya tenaga teknik, baru PNS Iya. baru. Dan tahun 2021 ini agak lumayan banyak, dapat 7 kami. Oh, dapat PNS, CPNS baru, mereka lagi latihan dasar sekarang ya. Dapat 7, tapi tidak ada yang untuk siaran dan pemberitaan. Adanya di supporting ini. Oh. Di keuangan dan di layanan pengembangan usaha. Saya pikir ya nggak apa-apa sih, karena bertahap ya. Bertahap bahwa minimal sudah ada lah orang-orang baru, karena bagaimanapun yang muda-muda ini kan memberikan penyegaran. Iya. Orang baru ini kan selalu membawa perubahan baru, Ide baru juga. ide baru. Dan kami yang tua-tua ini ya, atau saya selalu bilangnya kami yang update usia. Saya Iya. kalau dengan teman-teman saya nggak pernah mau bilang tua, karena tua takut badan-badan kita merasa kita tua, Iya. terus kita mulai merasa sakit dan lain Iya. sebagainya. Kami selalu menyebut kita yang sudah update usia ini. Iya. Terkadang kita merasa jaya dengan masa lalu kita. Kita merasa kita besar. Kita nggak tahu bahwa dunia di luar kita itu Berkembang sangat sudah pesat. berkembang sangat pesat. Tapi ada hal yang bisa kita dapat dari media sosial, ya. Mungkin Apa tuh? kita rajin googling, kita tahu, oh orang sekarang suka ini. Tapi kan ada hal-hal yang mungkin di media sosial nggak ada. Di internet nggak dapat Iya. kita cari. Tapi itu berkembang dalam pergaulan. Iya. Kita kan nggak ikut nongkrongnya anak muda Benar, gitu ya. benar, Bu. Kalau mahasiswa itu ngobrol, nongkrong, cerita, kita kan mau masuk, begitu kita masuk mereka diem. Iya. Mereka sungkan. Bahasa gaulnya yang lepas, ada kita pasti Jadi agak di- tertata iya. gitu ya. Nah, tapi dengan mereka masuk di kita, otomatis mereka membawa cerita itu. Iya. Info yang kita nggak dapat, mereka bawa.
yang di tongkrongan yang mereka Iya. bahas gitu kan, apapun juga bisa juga jadi kebagi pembuat- gitu Iya. ya, jadinya ketahuan sama kita. Nah makanya saya selalu bilang teman-teman jangan memusuhi orang baru, Iya. karena orang baru itu nggak akan mengambil apa yang ada di kita, tapi dia justru memperkaya diri kita. Iya. Gitu. Jangan pernah takut bahwa kalau kita bagi ilmu sama yang muda, nanti dia jadi lebih pintar sama kita. Tidak. Kalau saya selalu bilang ini, kalau teman-teman udah jadi koordinator nggak akan dikalahkan. Mereka akan naik koordinator kalau kalian udah nggak ada. Iya. Gitu. Jadi nggak Artinya- usah merasa takut. Artinya ketika yang di atas sudah naik level lagi, baru diisi kekosongan dari Iya. junior-junior atau orang-orang baru yang sudah datang tadi. Gitu ya. Iya, saya selalu bilang gini, kalau saya berbagi ke teman-teman, saya bilang saya nggak merasa bahwa oh nanti dia jadi ngalahin saya. Iya, iya. Enggak kok, jalur saya udah jelas, saya bilang jalurnya udah ada. Kalaupun nanti mereka naik, oh berarti dia berpartner sesama kepala RRI dengan Iya. saya gitu. Dia nggak akan mengambil jabatan itu kemudian menggeser saya. Saya akan tergeser oleh jalan nasib saya sendiri, Iya, benar, gitu benar, seperti benar, itu. iya, benar. Dan alhamdulillah memang masuknya yang baru ini membawa banyak perubahan. Dan RRI juga kami di periode yang lalu ya dengan Dirut Bapak M. Rohanuddin, Iya. beliau itu kan basicnya penyiar, kemudian jadi reporter. Jiwanya itu memang jiwa orang radio, dan beliau suka teknik, suka yang namanya teknologi. Beliau sangat paham soal pemancar, perangkatnya gitu. Semua ruangan itu penuh alat solder Berarti dan lain sebagainya. Artinya keahliannya banyak banget tuh, Bu. Iya. Dari Jadi beliau itu kalau ceritanya bahwa dari masih zaman sekolah SMA, iya. beliau itu sudah ngutak-ngatik bikin radio sendiri. Radio kayak radio komunitas anak-anak yang kadang muncul. Iya, iya, benar. Jadi memang sudah hobinya. Nah, ketika beliau menjadi, kan awalnya beliau kepala RRI Surabaya, kemudian naik menjadi Direktur Teknologi Media Baru. Periode berikutnya menjadi Dirut. Ketika menjadi Dirut itu benar idenya dituangkan sehingga RRI itu mulailah bermain di digitalisasi. Digitalisasi. Ya. RRI itu mulai muncul adanya aplikasi RRI Playgo, di mana orang bisa mendengarkan siaran RRI tidak lagi melalui pesawat radio Iya. konvensional, tapi dengan HP kita sudah bisa, yang penting download aja dulu sudah dapat. Gitu. Kemudian mulailah muncul yang namanya RRI online atau rri.co.id, berita-berita online RRI. Jadi kami belajar lagi tuh. Iya. Tidak hanya bagaimana bikin berita radio, belajar bikin berita online. Proses belajar pastilah bertahap ya, tidak Iya. gampang gitu. Harus adaptasi Harus dulu. ada adaptasi, Prosesnya dulu. mengundang teman-teman Detik, Iya. ya kan, news.com dan lain sebagainya untuk sharing ilmu, Sharing ilmu, ngajarin. Karena ya kalau kami belajar sendiri sementara kami orang radio nggak dapat ilmunya ya kan. Iya, iya. Udah seperti itu. RRI Playgo-nya juga diperkuat, banyak konten yang ditambah, kemudian nambah lagi. Beliau berpikir bahwa RRI itu juga orang harus bisa nonton RRI. Jadi muncullah yang namanya RRI Net. RRI Banyak Net. yang bertanya ketika itu, apa RRI mau jadi TV? Jawabannya enggak, karena kami bukan TV seperti TVRI yang memang kita siapkan layarnya khusus. Iya, di televisi. Tidak, yang kita tampilkan bagaimana suasana di studio RRI, Iya. gimana penyiar itu di dalam box RRI berbicara. Jadi kalau di RRI itu, di RRI Net sangat wajar ketika teman-teman lihat kok ada yang masuk ruang studio ngasih Iya. naskah, karena itulah suasana Iya, di iya. studionya Di studio. yang kita tunjukkan ke masyarakat. Artinya berarti bukan hanya di audio saja gitu kan, berarti segi visual juga ditampilkan juga bagaimana suasana yang ada di Studio, ruang kerja ruang dan kerja. studio Iya. gitu ya. Seperti itu. Nah, muncullah yang nama RRI Net. Kemudian dibagi di RRI Net ini juga ada beberapa program. Jadi RRI itu kan ada Berarti itu program seluruh Indonesia sudah diberlakukan kah RRI? RRI Net itu yang mengelola hanya pusat. Jadi Oh, dia hanya sama pusat. seperti Programa 3. Kami kan punya Programa 1, Programa 2, Iya. Programa 3, dan Programa 4, kemudian Channel 5. Jadi Programa 1 itu semua RRI seluruh Indonesia dia punya Programa 1. Oh, iya. Mengelola masing-masing. Kontennya lokal. Target audiensnya ya dari anak TK sampai yang udah 60 tahun. Iya. Jadi lebih beragam isinya. Kemudian ada Programa 2. Ini RRI seluruh Indonesia juga punya. Sasarannya anak muda usia 13 sampai 25 tahun yang ada di kota itu. Di kota itu. Jadi kalau Bengkulu ya anak muda Bengkulu. Iya. Dia jangan pakai lu gue gitu, karena orang Bengkulu nggak Iya. ngomong begitu.
Oke, kalau anak Pro 2 bicara tentang bahasanya ada bagus nian. Iya. Awak tak bisa gitu. Karena anak muda Bengkulu juga Muda bicara Bengkulu, seperti iya. itu. Jadi nggak mesti ikut yang gayanya Jakarta. Iya. Kalau di Papua ya dia ikut stylenya orang Papua. Orang Papua. Kemudian Dengan aksen bahasa masing-masing iya, gitu aksen ya. bahasa masing-masing. Tapi kan memang tidak bisa kita pungkiri bahwa anak muda hampir di seluruh Indonesia itu mereka agak ke Jakartaan ya. Pasti ada Pasti sedikit ada. lo gue-nya Iya, keluar berarti gitu. tetap ada gitu. Kakak di ujung kalimatnya selalu ada Iya. ya. Nah, kemudian ada Programa 3. Programa 3 ini program khusus berita. Itu yang mengelola pusat pemberitaan di Jakarta. Di daerah ada tapi cuman frekuensi. Jadi kita hanya menyiarkan tapi kita nggak punya studionya. Iya. Full dari Jakarta. Diproduksi di Jakarta Iya, gitu. kita hanya menyiarkan, hanya memberikan frekuensinya saja. Kemudian ada Programa 4. Programa 4 ini cuman ada di RRI yang tipe B, yang berada di provinsi. Di provinsi, Iya. iya. Jadi menyinggung sedikit supaya mungkin yang menonton Iya, kita sahabat podcast tahu juga nih, sahabat gitu. podcast tahu ya bahwa RRI itu ada RRI perbatasan, namanya Studio Produksi. Kalau di Bengkulu ini ada di Kaur. Pintuhan itu satu. Jadi daerah-daerah yang agak jauh dari keberadaan kantor RRI yang satuan kerja kita bikin ada di sana juga gitu. Kalau di Bengkulu cuma di Kaur? Cuman di Kaur. Cuma di Sementara Kaur, ini baru di Kaur. Kemudian ada stasiun RRI. Stasiun RRI ini sekarang ada 69 di 69 lokasi. Ada di provinsi juga di kabupaten. Nah, yang di kabupaten kami sebutnya tipe C. Tipe C. Kabupaten. Kemudian ada yang tipe B. Tipe B itu seperti Bengkulu Iya. yang di provinsi. Di setiap provinsi Iya. berarti. Ada 34 berarti 34. Ya. Gitu. Kalau tipe C dia hanya mengelola programa 1 dan programa 2. Tidak 3 dan 4-nya. Tidak 3 dan 4. Iya. Programa 3 ada frekuensinya aja, tapi dia tidak mengelola 4. Oh, iya iya. Nah, kalau di tipe B kita mengelola 4. Ada 4. 4 itu apa? Pro 4 itu saluran budaya. Diproduksinya di setiap Di daerah. setiap RRI daerah Oh, iya. itu punya studio programa 4. Jadi dia budaya setempat. Kalau dulu itu Pro 4 ini benar-benar saluran budaya yang pakai bahasa daerah. Iya. Kemudian isinya ya tentang budaya lah, tentang kesenian terutama. Tapi kemudian di 3 tahun terakhir terjadi perubahan, redesign gitu. Pro 4 ini lebih kami menyebut tagline-nya ensiklopedi keindonesiaan. Iya. Jadi Pro 4, misalnya Pro 4 Bengkulu, bahasanya bahasa Indonesia. Dialeknya kedaerahan. Kedaerahan. Ya. Jadi dialeknya lebih banyak. Ada kosakata bahasa daerah yang dibawa, itu boleh. Lagunya lagu-lagu daerah, tapi yang beatnya lebih up. Oh, iya. Jadi kami menyeleksi lagi. Jadi kalau lagu yang lebih mendayu-dayu itu ada segmen khusus. Iya. Tidak untuk running di setiap jam. Kemudian Pro 4 ini kalau dulu sasarannya orang tua, beralihlah dia di 3 tahun terakhir itu bahwa target audiensnya menjadi usia 20 sampai 45. Kenapa? Karena pemikirannya bahwa budaya ini kalau di targetkan hanya untuk orang tua, akhirnya dia akan habis. Karena orang tua ini kan perlahan-lahan Naik terus. dia akan oleh waktu Iya. akan selesai. Kami pernah survei. Apa tuh, Bu? Sebelum terjadi perubahan ini pernah dilakukan survei untuk semua program RRI. Ternyata program 4 dari hasil survei, pendengarnya perlahan-lahan mengalami penurunan. Kenapa? Karena usia. alam. Iya. Satu persatu kembali kepada pencipta, ya kan habis. Akhirnya dilakukan FGD dan lain sebagainya ya. Kita dapat pada satu kesimpulan bahwa harus dilakukan redesign besar-besaran. Up to date. Dan targetnya harus diubah. Bahwa kalau kita mau budaya kita lestari, budaya kita juga tetap ada, dikenal oleh generasi muda, ya mereka harus kita ajak ikut melestarikan. Sejak dini juga berarti. Iya, tapi usia kita lebih pada segmen yang lebih dewasa lah. 20 tahun 20 tahun sampai 45. Ya, kita main di sana dan kontennya juga tidak terbatas pada kesenian. Jadi pada 7 unsur kebudayaan itu, termasuk mata pencarian, gaya hidup. Jadi sekarang seperti Pro 4, berapa bulan setelah saya masuk di Bengkulu ya,
saya mengajak teman-teman, ayo lakukan sesuatu, apa yang bisa kita lakukan. Perubahan apa yang mungkin ya? Kebetulan kami mendapat hasil survei dari KPID. Ya. Waktu itu tahun kemarin ya, di akhir tahun KPID itu melakukan survei di 5 SMA di Bengkulu. Dan hasil survei itu ternyata positif sekali. Bahwa anak-anak ini masih mendengarkan RRI. Kemudian ada masukan apa yang mereka inginkan. Mereka ingin konten-konten yang lebih dekat dengan mereka, yang bisa mengedukasi tapi tidak membuat mereka merasa diedukasi. Terus banyak konten yang lebih melibatkan mereka. Pro 2 saya pikir sudah berjalan. Saya fokus ke Pro 4. Saya ajak teman-teman, ayo bikin sesuatu apa di Pro 4. Sehingga muncullah kami yang namanya program Yang Muda Yang Berbudaya. Yang Muda itu program baru yang setelah Ibu datang, Maria. Jadi benar-benar kita setting program ini Yang Muda Yang Berbudaya itu kami menampilkan anak-anak muda yang punya skill tertentu, misalnya dia punya usaha UMKM walaupun cuman kecil, itu kita ajak ngobrol. Ada yang YouTuber, yang seperti itulah yang memang digandrungi anak-anak muda komunitas-komunitas yang lagi naik sekarang gitu, termasuk yang hobi foto gitu kan. Karena budaya itu kan banyak. Termasuk juga yang berkecimpung di bidang kesenian, misalnya dia penari gitu, atau dia pernah menang telling story dan lain-lain. Itu kita ajak. Kemudian kita ada program namanya Di Rantau. Di Rantau itu program yang mengundang orang yang mungkin dia saat ini berdomisili tidak di kampung halamannya. Bisa di luar negeri, bisa di daerah lain, dan kita lebih menggali bagaimana dia melakukan adaptasi. Pengalaman apa saja. Pengalaman apa yang dia dapat, adaptasinya seperti apa, kemudian supaya ini jadi masukan untuk masyarakat kita yang lain. Kemudian ada tidak sesuatu yang dia yang dimiliki oleh daerahnya yang ternyata dia temukan di tempat itu. Misalnya ada orang yang berada di Australia, dia orang Bengkulu. Ada nggak sesuatu di Australia ini yang tidak ada di Bengkulu? Enggak, yang ada yang ada di Bengkulu tiba-tiba dia temukan ada di sana gitu. Itu yang kita ajak ngobrol ya, termasuk juga daerah lain. Ternyata misalnya kita kan berpikir kalau orang Bengkulu ada di Palembang biasa. Kita ajak yang orang Bengkulu ada di Jogja. Kemudian kita tanya, pernah nggak ketemu dengan sesama warga Bengkulu di sana? Ternyata punya. Ternyata ada kok, walaupun nggak banyak, tapi kayak pesan berantai, cerita, ini ada temennya, ini ada temennya, akhirnya ngumpul. Seperti saya ya, saya orang Tanjung Pinang. Mereka tanya, Tanjung Pinang itu di mana? Bu, Kita bingung. Tapi kalau kita bilang Batam, mereka ngerti. Jadi sampai ada kesombongan kami, saking mereka nggak ngerti. Orang kita kan Tanjung Pinang perbatasan nih dengan Malaysia, Singapura. Kami tuh selalu cerita gini, kalau air surut, kami tuh ngambil kerang sampai nggak sadar udah sampai Singapura. Terus sekarang saya kebayang cerita bohong dulu itu. Patah kali pinggang ya. Kalau sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia. Karena keselnya kok mereka nggak tahu gitu. Mereka tanya, ini apa? Ya itu yang akan kita alami selalu, karena seakan-akan daerah kita itu tidak populer. Padahal mungkin mereka aja yang kurang update informasinya gitu. Mbak, sebelum kita lanjut cerita, boleh kita minum dulu, Bu, biar lebih santai lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Bengkulu luar biasa ya kesannya untuk Ibu ya. Bagus banget Bengkulu. Bagus banget gitu. Dan masyarakatnya juga asik ya. Saya ngerasa nggak usah ngomong masyarakat yang lebih luas lah, di RRI Bengkulu saja. Teman-teman di RRI Bengkulu itu orang yang enak menurut saya. RRI Bengkulu ini dia tidak mengkotak-kotakkan diri. Saya pernah kalau saya kan pertama naik RRI Bukit Tinggi ya, kemudian RRI Cirebon, sekarang Bengkulu. Saya merasa saya dapat 3 tempat yang orang-orangnya kooperatif, orang-orangnya enak. Tapi saya pernah sering lah bahkan pergi ke RRI karena dulu saya di kantor pusat ya. Pernah menjabat Kabid program produksi siaran, jadi kami harus selalu monep tentang siaran RRI ke daerah-daerah bersama Pak Direktur zaman itu. Kebetulan direktur kami yang dulu orang Bengkulu, ibunya orang Bengkulu, Pak Soleman Yusuf pernah menjadi kepala RRI Bengkulu juga. Nah, saya mendampingi beliau dan itu kita melihat bahwa di RRI lain itu selalu ada yang karyawannya susah diatur. Kemudian kita kasih masukan harus begini, mereka tetap dengan pendapatnya bahwa enggak, dulu tuh saya ini tetap dengan masa jayanya zaman dulu yang dia pertahankan. Tapi teman-teman di Bengkulu itu enak sekali. Kita punya ide, ajak diskusi, ayo bikin ini. Mereka selalu antusias dengan ide-ide baru.
selalu bersemangat, ayo Bun, bikin Bun, ini. Teman-teman kebetulan di Bengkulu ini banyak manggil saya tuh Bunda. Oh, Bunda. Karena dulu saya pernah di Diklat. Oh. Saya pernah jadi kabid Diklat, jadi teman-teman di Diklat itu manggilnya Bunda. Rata-rata juga orang-orang RRI manggil Ibu Bunda. Atau... Jadi gini, sebenarnya panggilnya Ibu. Cuman karena saya pernah di Diklat, yang alumni Diklat itu pasti panggilnya Bunda. Nggak tahu itu mereka sendiri ya, panggilnya Bunda. Akhirnya di mana-mana teman-teman yang otomatis kan pasti seluruh Indonesia itu pernah ngikutin. Akhirnya dia teman-temannya ngikutin juga. Ngikut juga manggil Temen Bunda. yang nggak pernah diklat juga ngikut. Nah kebetulan di Bengkulu ini banyak yang sudah pernah diklat di zamannya saya. Termasuk yang dulu pernah di TVRI, Bung Marli gitu ya. Jadi mereka panggil Bunda, akhirnya teman-teman semua ngikut penyiar, juga. Reporter tuh panggilnya Bunda. Pasti ini. Nah itu mereka biasa saya kalau, ayo kita bikin ini yuk. Ayo Bun, bikin yuk Bun. Gimana gini? Semangat. Saya senang semangatnya. Dan yang senior-senior juga seperti itu. Kadang kan kita selalu problemnya itu ketemu dengan yang senior yang merasa, apalagi mereka melihat siapa sih Capstarnya masih kecil juga gitu. Jadi maksudnya mereka lebih usianya lebih banyak dari saya gitu. Merasa jaya mungkin terus beribu ya. Tidak ini, tapi di Bengkulu ini yang senior juga ayo gitu mau. Jadi mau beradaptasi, mau berkreativitas lebih lagi gitu. Guyupnya tuh enak. Jadi saya misalnya kayak mau hari radio ini tinggal, ayo teman-teman bikin ini. Adain rapat pertama, setelah itu udah teman-teman kita hanya ngikut ngiring-ngiringin aja gitu. Teman-teman lebih bergeraknya lebih ini. Iya, benar-benar. Lebih enak. Baik lagi mungkin Bu, kalau kita melihat di tema kita kan era digital tentang RRI juga gitu. Kalau Ibu melihat sekarang tantangan yang paling paling dekat lah di Radio Republik Indonesia ini apa Bu? Ya tantangannya ya bahwa memang kita harus ikut terlibat melakukan inovasi-inovasi yang berhubungan dengan digitalisasi ini, memanfaatkan perangkat digital yang ada. Jadi misalnya kami di RRI Bengkulu, sekarang kami kalau siaran di beberapa konten siaran tertentu ya, program tertentu itu kami juga disiarkan di YouTube, langsung live di YouTube. Kemudian juga cuplikan-cuplikannya kami share ke media-media sosial seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita berharap dari pendengar kita yang fanatik masih dengar radio, kita akan nggak dapat, terutama di anak-anak muda ini. Mungkin mereka mendengarkan radio kalau dia ikut di mobil, ya sekolah sama orang tuanya, ya kan? Terus pulang ke rumah, apakah mereka mau mendengarkan siaran? Enggak. Paling kalau dia buka ini, jadi kami selalu gini, streaming juga harus diperkuat. Karena mungkin mereka ketika dia belajar, malam ya dia nyalain PC-nya atau laptopnya, dia akan sambil streaming dengerin siaran gitu. Jadi kita mesti main di semua platform yang kita pikir akan mereka gunakan. Itu yang kami lakukan. Tapi memang balik lagi keterbatasan SDM juga ya, kemampuan. Jadi memang orang-orang baru ini perlu untuk kita rangkul, kita beri kesempatan, dan kita support tentunya dengan perangkat-perangkat yang kekinian. Walaupun ya pasti paham lah RRI TVRI itu kan sama. Kita nggak bisa otomatis, ini anggaran ini dibeli untuk perangkat ini, enggak. Kalau nggak alokasinya untuk itu kan nggak bisa juga. Tapi kami merasa terbantu karena dari pemerintah, dari pimpinan RRI Pusat juga punya pemikiran yang sama, sehingga pelatihan untuk SDM RRI untuk pemahaman soal teknologi ini juga terus dilakukan. Baik tatap muka langsung maupun secara online itu sudah terus dilakukan. Jadi memang kami ini lagi dalam waktu dekat, tapi kita nggak akan bocorkan sekarang, tapi kita lagi menyiapkan sebuah program yang semakin mendekatkan kita lah. Tuh sahabat podcast ditunggu tuh Bardi. Ya mudah-mudahan bisa segera kami realisasikan ya. Ini kita lagi persiapkan bentuknya lebih bentuk informasi ya, berita, tapi yang kita cari berita yang memang disukai lah oleh publik kita. Berarti formula baru nih Bu ya? Iya, tapi mungkin tidak main di untuk siaran yang rutin, tapi kita gunakan sarana yang lain, mungkin dalam bentuk podcast. Kalau podcast yang ada sekarang kan lebih dialog seperti ini. Benar-benar. Kami lagi mencari nih apa formula lainnya supaya RRI ini juga tetap dapat di anak-anak muda. Kita ada program ini. Nanti bulan Oktober, kami itu ada program yang namanya Festival Pelajar Nusantara. Itu RRI seluruh Indonesia melaksanakan. Bengkulu juga. Jadi tanggal 23 sampai 28 Oktober. Ini khusus untuk anak SMA sederajat.
Kenapa kami lakukan itu? Karena memang mereka jadi target kami Ya. sekarang yang kami kejar. Karena anak muda ini kalau dihitung-hitung masih susah sekali untuk mereka peduli dengan media seperti RRI, radio ini. Iya. Ketertarikannya kepada yang lain itu lebih besar. Jadi kalau kemarin kami berbenah Pro 4 sasarannya mereka, Pro 2 kita perkuat karena tempatnya mereka. Nah sekarang kami bikin program Festival Pelajar ini nanti juga akan dimainkan di Pro 2. Jadi kita jadi wadah untuk anak muda ini mengekspresikan Teruskan. dirinya. Mereka bisa tampil, mau jadi penyiar radio, Iya. oke, tampil di situ. Mau baca puisi, tampil. Dia mau nari, kita beri, karena kita juga siarkan di Iya. YouTube kita ya. Kemudian mereka mau tampilkan apa sajalah kemampuan yang mereka punya. Mau nyanyi, mau apa, silakan. Artinya mewadahi pelajar-pelajar yang ada di Indonesia, khususnya di Bengkulu juga untuk RRI Iya. Bengkulu ya. Kenapa kita mulai? Kita mulai dengan Festival Pelajar ini membuka diri dulu supaya mereka akhirnya datang ke RRI, dia tahu oh RRI itu begini ya, ternyata ramah kok, ternyata orang RRI welcome banget, besok-besok dia mau datang lagi. Iya. Nanti ke depan dia mau cari apa, dia butuh informasi apa, dia ke RRI, Iya. nanyanya ke RRI ada nggak. Ini kami udah mulai dan kami libatkan anak-anak ini sebagai panitia. Panitia. Oh, Jadi iya. panitianya juga kita libatkan dia supaya lebih dapat lah dia masuk ke teman-teman. Karena kalau kita terlibat langsung tuh biasanya benar-benar kita juga merasa ada dan mau mendengar, mau Iya. terus bekerja terus gitu ya. Bener, dan ini saya ngerasa jadi seperti bagian dari sekolah. Ya. Ya, jadi kita itu melibatkan mereka, termasuk kita juga ngajarin mereka gimana sih cara bikin rundown untuk Iya. radio. Pengalaman juga bagi mereka, Iya, berarti. gimana mengelola event yang besar gitu supaya mereka tambah pengalaman. Dan anak-anak ini sangat antusias. Jadi kita punya grup bersama. Kebetulan kami ketuanya itu yang sekarang menjabat Iya. ketua OSIS SMA 3 SMA Kota 3. Bengkulu, Oh, iya. Aisyah. Dan Aisyah dengan teman-temannya itu sangat antusias. Wakilnya ketua OSIS SMA MAN 1 Man 1. Bengkulu, Iya. Ramadan. Dan anak-anak ini benar-benar Bun ada info baru apa lagi, nanya. Dan mereka Iya. juga udah mondar-mandir ke RRI. Aktif sendiri berarti Iya, ya. mereka Dari dan mereka teman-temannya sendiri. mau ini datang seperti ulang tahun RRI, nanti di penyulutan obor itu intern RRI, tapi mereka akan terlibat juga Iya. karena dia udah masuk di kepanitiaan itu. Ya mudah-mudahan acaranya bisa sukses. Amin. Kami sudah mulai jalan ini, sudah mulai melakukan pendekatan ke sekolah, jadi kami sudah mulai juga menyiarkan siaran langsung pentas-pentas seni yang ada di sekolah. Jadi mulai dari sana nanti 23 sampai 28 mereka yang ke RRI membawa semua kreativitas yang mereka punya. Iya, Seperti kayak itu. gitu. Berarti memang mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya para pelajar untuk bisa lebih lebih kreatif lagi Iya. untuk itunya Bu ya. Karena gini, kita udah nggak bisa lagi kita duduk diam nunggu orang yang datang ke kita, nunggu orang yang tergerak hatinya untuk mendengarkan Kita harus jemput bola, Bu ya. Kita harus jemput bola. Iya. Kita harus melakukan itu semua ya, harus bergerak. Nah, untuk di Hari Radio tanggal 11 September itu di Pro 4 kami ada namanya program berita. Iya. Di setiap jam yang namanya Pas Jam. Nah, untuk pas hari radio nanti kami sudah merekam beberapa pejabat publik untuk membaca berita ini. Oh iya. Pas jam. Jadi nanti jam 7 pagi akan ada Dan Lanal yang baca. Kemudian dilanjut ada Bu Ponika, komisioner Komisioner KPID. KPID. Kemudian Deputi Bank Indonesia. Iya. Dan terakhir Pak Wawako. Oh. Yang sudah kita rekam kemarin. Jadi nanti tinggal disiarkan di Iya, tanggal iya. 11 September. 11 September itu adalah ulang tahun ulang tahun ke-77. Hari Bakti ya. Hari Bakti. Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-77. 77 gitu. Dengan usia yang cukup matang 77 tahun gitu, Bu. Kalau kita bicara gitu, kalau di luar negeri tuh radio apakah sama tantangannya seperti kita, atau misalnya ada nggak pernah studi banding dari Indonesia Iya. ke luar negeri gitu, Bu? Saya pernah dikirim untuk studi banding ke Swedish Radio. Ya? Ya, di Stockholm ya. Ya. Jadi ada 2 kota. Waktu itu ke Stockholm, yang lamanya di Stockholm, sama ke Eskilstuna. Kalau Eskilstuna itu dia kayak kotanya, kalau kita Jakarta, dia Bandung Oh gitu. iya. Jadi melihat bagaimana siarannya. Karena Swedish Radio itu salah satu radio publik tertua di dunia ya. Tertua di dunia. Nah, tapi mereka memang sangat maju. Kita bisa lihat gini,
mereka benar-benar perannya radio publik. Dan balik lagi bahwa untuk menjadi media publik itu ya bukan hanya media ini saja yang berkeinginan bahwa ini keputusan dari pemerintah, semua unsur di pemerintahan termasuk di masyarakatnya juga harus Bahkan paham. publiknya, Ibu, ya? Harus paham bahwa mereka ini radio publik. Iya. Berarti tidak boleh ada campur tangan dan lain sebagainya itu. Dan kalau di Swedish mereka mungkin sudah puluhan tahun banget ya, mungkin ratusan tahun, sehingga semua sudah mengerti. Mereka itu ada namanya program yang dia sama seperti, jadi RRI itu sebenarnya banyak adopsinya dari Swedish Radio, sehingga ada iya. Pro 1, Pro 2. Kalau mereka P1, P2 gitu ya. Iya. Nah, di sana itu mereka benar-benar, misalnya dia membahas soal Kementerian Lingkungan Hidup yang merusak lingkungan. Kenapa dia bilang merusak lingkungan? Karena Kementerian Lingkungan Hidup selalu melakukan perjalanan menggunakan pesawat kemana-mana, dan itu mencemari lingkungan katanya. Dan itu bisa dibahas berhari-hari soal aspek yang itu. Kemudian mereka kan sangat bersih ya. Ada di taman ditemukan ada botol minuman mineral di taman yang dibuang sembarangan. Itu bisa dibahas. Dibahas kenapa masih ada Hal orang kecil yang padahal melakukan hal itu gitu. Jadi benar-benar topik-topik yang benar mengedukasi. Dan juga sangat dekat dengan publiknya. Karena keseharian mungkin kita temukan itu gitu, Bu. Iya. Kayak gitu. Jadi mereka benar-benar tidak tutup mata dengan lingkungan sekitarnya. Mereka di sana semua. Jadi dia gini, Swedish Radio dengan Swedish TV ya, itu dia bersebelahan. Oh iya. Kantornya bersebelahan. Gedungnya dekatan lah itu. Jadi kami sempat juga mampir ke televisinya. Karena udah berarti terlanjur ke yang sana. televisinya juga penyiaran publik juga? Sama. Iya, kayak TVRI, RRI Iya, lah RRI, gitu ya. TVRI. Iya. Jadi mereka dalam satu lokasi yang sama. Cuman gedungnya yang beda gitu ya. Dan itu memang mereka sangat maju. Sangat luar biasa sih, dan menurut saya mereka benar-benar gini, bahwa mereka tidak menerima amplop. Jadi kalau dia pergi liputan, mereka dikasih goodie bag yang isinya materi liputan, kemudian ada amplop, mereka ambil materinya, yang lainnya mereka kembalikan. Jadi dia benar-benar bahwa konsisten dengan aturan yang ada. Tapi memang secara finansial mereka sangat tinggi. Gajinya benar-benar termasuk yang kalangan atas lah untuk ini ya, pekerjaan yang terhormat banget. Dan Swedish Radio itu memang kita sempat bertemu dengan mahasiswa yang di sana ya, dan menurut mereka itu cita-cita bekerja di Swedish Radio, Swedish TV itu karena itu terpandang orang-orang hebat, orang-orang yang memang punya skill khusus yang masuk di sana. Dan saya melihat gini, misalnya mereka selalu laporan terkini, tapi laporan terkininya itu benar-benar proses editingnya jalan. Jadi presenternya itu bicara bahwa misalnya pendengar, kita akan segera menuju ke Pasar Bengkulu untuk melihat kondisi terkini karena terjadi kebakaran di ini. Dia masuk nih informasi, dia menerima telepon dari reporter di tempat lain, dan itu langsung dia rekam, langsung diedit audionya, langsung dia edit. Saat itu sambil dia menerima. Setelah ini selesai dia bicara lagi kan, itu tadi informasi dari Anas di Pasar Bengkulu dan kita akan segera menuju lagi kemana gitu. Dan diputar yang itu. Yang ini masuk, dia menghubungi lagi yang satu. Jadi satu orang dia sangat multi talent. Bekerja sambil dia siaran. Dan itu kita yang SDM-nya luar biasa. Iya, kita gitu. Cuman itu udah yang benar-benar ini mereka. Wah, luar biasa berarti kalau perkembangan TVRI di Swedish. Swedish radionya. Tadi. SR ini benar. Itu yang saya pernah, tapi kalau teman-teman RRI yang lain itu mereka juga pernah ke RTM pasti ya, SBC Singapura gitu. Ya, yang terdekat lah, negara-negara tetangga kita, termasuk Singapura dan Malaysia. Kalau RRI itu kita pernah ada kerjasama dengan Radio Korea. Jadi beberapa teman RRI itu magang di sana karena Korea itu dia punya siaran khusus bahasa Indonesia. Ada desk bahasa Indonesianya. Jadi teman-teman itu membantu di sana. Waktu saya di media online pernah staf saya yang kita kirim ke sana 2 tahun. Ya 2 tahun. Untuk mengisi tadi yang khusus yang bahasa Indonesia. Di KBS ya. KBS. Iya, mereka di sana. Di Jepang juga pernah, tapi tahun ini. Jadi saya itu pernah gini. Akan ada kerjasama dengan media Jepang, NHK. Kita mengikuti pelatihan di NHK.
nama saya masuk ketika saya masih di kabit di program produksi di Jakarta. Kemudian saya naik dari Capsta bahwa ini akan dijalankan pada tahun 2020 bulan Februari. Kita udah siap-siap nih, bulan Februari kita ke Jepang. Ternyata pandemi. Oh iya. Batal lah. Udah itu nggak jadi. 2020 2021 tuh lagi puncak-puncaknya, Bu. Iya, 2020 awal itu kan Maret kita mulai yang benar-benar booming ya. Bahkan Dan itu lockdown pun kayak yang Iya. kota besar pun kayak kota mati gitu. Saya di Bukit Tinggi benar-benar yang PSBB pertama ya. Iya. Di mana semua ditutup, kebayang daerah dingin, penduduknya tidak banyak. Yang bikin ramai Bukit Tinggi itu karena dia daerah wisata dan perlintasan untuk Sumatera. Dia rame setiap mulai Jumat sore itu penuh. Sabtu Minggu juga Ya weekend. seperti gimana kita Lembang, Bandung, Iya, kan? Bandung, benar. Nah itulah Bukit Tingginya Sumatera. Udah seperti itu. Ternyata pandemi jalan ditutup itu sepi dan benar-benar dinginnya berasa. Kita ngomong nih keluar yang biasanya enggak, keluar ini asap karena dingin ya. Dan saya itu ingat gini, film-film dulu di mana saya nonton kalau film Dracula, suasananya yang mencekam gedung, karena Bukit Tinggi itu kan banyak gedung-gedung tua, gedung-gedung lama. Saya merasa ini kayak daerah-daerah Dracula, seremnya itu dapet banget gitu. Di pandemi pertama tuh ya. Pandemi pertama, dan sampai ketika saya dapat surat bahwa saya harus mengikuti pelantikan untuk dipindahkan ke Cirebon, saya nggak dapat tiket ke Jakarta karena masih ke Jakarta harus pakai surat izin masuk itu kayak SIKM itu dulu. Kemudian harus peraturannya banyak banget. Harus swab swab itu nggak ada yang selesai segera kan berapa hari. Iya benar. SIKM itu juga bertahap, nggak bisa. Penerbangan juga terbatas. Akhirnya saya dilantik dari Bukit Tinggi online. Oh, itu pertama kali berarti? Pertama kali dilantik online, dan setelah dilantik saya sebulan lebih di Bukit Tinggi belum bisa ke Cirebon. Jadi sebenarnya kalau orang bilang saya 8 bulan di Bukit Tinggi ya SK, tapi pastinya itu hampir 10 bulan. Hampir 10 bulan. Karena tertahan. Jadi iya. kalau rapat-rapat Zoom direktur selalu ngomong, "Ya ini kepala RRI Cirebon yang masih bertahan di Bukit Tinggi." Kesannya kayak nggak mau pindah. Iya. Itu memang COVID itu mengajarkan kita banyak hal ya. Hikmahnya kita jadi tahu bahwa segala sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan kalau mau terjadi akan terjadi. Kemudian kita ditambah dengan pengetahuan baru bahwa nggak perlu tatap muka, kita bisa melakukan banyak hal. Dengan kita tetap berada di tempat kita sendiri. Masing-masing. Kita bisa tetap berkomunikasi dengan dibantu Zoom dan lain sebagainya. Kita ini kan mungkin RRI TVRI kan sama ya. Orang libur lebaran kita nggak bisa libur, ya kan? Makin tanggal merah, makin hari besar, makin hari penyiksaan buat kita kan. Makin banyak juga kerjaan. Kita makin banyak kerjaan. Makin mau lebaran kita harus laporan, harus mudik karena kondisi macet di mana, harus menginformasikan kepada masyarakat kita bahwa pelayanan ini dibuka, yang mana yang tutup dan lain sebagainya ya kan. Malam tahun baru juga begitu. Saya seumur-umur jadi orang RRI, saya baru merasakan malam tahun baru itu di rumah ketika saya sudah jadi kabit diklat. Karena kalau diklat kan tidak berhubungan dengan operasional. Itu saya baru merasakan. Kalau nggak malam tahun baru, selebihnya. Dulu awalnya saya reporter. Saya kan di lapangan pasti kalau malam tahun baru. Kemudian setelah saya ke pusat pemberitaan itu 24 jam. Malam tahun baru tuh kerjaan banyak. Kan kita pasti pantengin di kantor nih. Kalau nggak ada orang pasti turun tangan juga gitu. Jadi baru ketika ini baru ngerasain. Tapi setelah jadi kepala RRI, ya karena saya juga sendiri ya, di satker manapun saya ada, dan malam tahun baru kita juga nikmat ngumpul sama teman-teman di kantor yang sama-sama inilah menikmati suasana tahun baru tetap di studio gitu. Jadi kalau dibilang ketika COVID seperti apa, ya seperti itu. Gitu. Akhirnya juga sampai sekarang mungkin eranya sudah endemi, Bu ya. Gitu. Jadi kita harapkan juga semua rekan-rekan kita, rekan kerja di RRI juga, di TVRI juga bisa sehat walafiat juga gitu. Dan karena semoga itu yang terpenting. Benar, Bu, gitu. Semoga juga para penonton atau para pendengar setia dari RRI juga semakin meningkat juga. Karena salah satu ya namanya kakak adik lah kata Ibu tadi gitu kan. Harus saling support. Support gitu. Jadi kalau pemirsa TVRI dengerin radio juga. Jadilah juga pendengar RRI. Pendengar RRI, yuk kita jadi
pemirsa TVRI TVRI juga, juga, gitu. Karena nggak bisa dilepas hubungan kakak adik ini. Iya, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih juga Bang Nana, sukses selalu tentunya. Iya, Ibu juga. Podcastnya makin banyak yang nonton, Amin. makin mengedukasi gitu. ya. RRI juga semoga semakin jaya Ibu, khususnya Amin. yang di Bengkulu juga gitu kan. Amin. Ibu sehat-sehat selalu juga. Amin. Terima kasih udah memberikan banyak informasi, mungkin tantangan ataupun obrolan yang sudah kita bahas tadi di episode kali ini gitu. Terima kasih Ibu ya gitu. Nah, untuk sahabat podcast juga jangan lupa juga untuk like, komen dan share gitu. Jangan lupa subscribe juga channel YouTube TVRI Bengkulu gitu. Karena kita bakal produksi terus konten-konten terbaik dari TVRI tetap di Ikola Podcast Padek Nian.